Minasang otsukare sama des, kembali lagi bersama saya Duru Napis. Tentunya di channel Duru Napis ini kita akan membahas proses alur buat kerja ke Jepang. Jadi buat teman-teman yang masih mantengin ataupun masih nonton channel Duru Napis ini, yokoso, selamat datang kembali ya. Karena beberapa hari ke belakang ataupun beberapa minggu ke belakang saya kurang upload video dan memang banyak banget kesibukan-kesibukan yang sedang saya kerjakan gitu. Dan di video kali ini saya ingin sharing tentang ujian JLPT kemarin. Mungkin di sini ada teman-teman yang ikut serta dalam dalam meramaikan festival Jepang yang ada di Indonesia yaitu JLPT itu kan. Jadi kebetulan saya juga kemarin kan ikut ujian JLPT. Nah, sekarang saya ingin sharing-sharing tentang bagaimana menurut kalian JLPT kemarin, Minasang? Dan katanya dari berbagai informasi kalau misalkan JLPT di tahun pertama itu, maksudnya di bulan 6 itu tuh identik dengan lebih susah, Minasang, soal-soalnya itu. Dikarenakan katanya soal-soalnya baru dan yang lain sebagainya. Akan tetapi mungkin buat teman-teman yang memang junbinya ataupun persiapannya sudah matang ya aman-aman aja ya. Tapi jujur teman-teman, dari soal-soal yang ada di JLPT kemarin, kayaknya ya dikarenakan saya juga kurang banyak persiapan karena terlalu fokus ke bunpo, karena terlalu itu istilahnya sering fokus kepada satu materi gitu. Kalau bunpo tuh saya tuh sukanya bunpo aja terus, sampai saya itu persiapan ya di buku itu kalau nggak salah ada 100 lebih bunpo yang saya hafalkan, padahal itu nggak banyak keluar di JLPT itu. Akan tetapi ya tidak ada salahnya juga dikarenakan itu istilahnya salah satu pembelajaran kita lah. Ya itulah itu plus minusnya belajar mandiri itu seperti itu. Nah, selain itu juga ketika ketika soal nomor satu, Minasang ya mungkin yang di Indonesia ya, yang yang belum terlalu paham kanji ataupun belum terlalu fokus ke kanji belajarnya, yang saya rasakan kemarin itu saya tuh udah bener banget gitu. Di situ kan kita bahas dikit ya, di situ kan ada istilahnya kanji kyuni, terus kanji itu tuh intinya. Lalu dashimasta, dashi atau apalah yang artinya itu tiba-tiba keluar apa gitu. Nah, kanji yang di bawahnya itu. Nah, saya pikir karena saya nggak tahu kanji intinya ya, saya pikir kanji tersebut adalah kanji kusami yang artinya itu bersin. Jadi kan tiba-tiba bersin gitu. Ternyata kanji itu tuh kanji namida yang artinya air mata. Aduh, baru juga Minasang nomor satu itu saya udah salah. Dikarenakan sekarang itu ya kalau misalkan setelah JLPT itu bukan hal yang biasa ya. Jadi dari nguyen dari internet itu banyak yang muncul soal-soalnya itu dan jawaban-jawabannya itu, dan ternyata saya banyak yang salah. Dan saya lihat-lihat kayaknya kalau misalkan dilihat dari jawaban-jawaban yang udah tersebar, kayaknya nggak yakin lolos gitu buat N3 kali ini. Tapi ya gimana nantilah, semoga ada keajaiban gitu jawabannya pindah sendiri ke jawaban yang benar gitu. Tapi yang nggak tahu lah intinya. Jadi persiapan saat ini tuh saya kurang banyak dan kurang siap intinya, sehingga pas saya ngisi dokai itu Minasang, saya tuh ngeblank gitu. Saya tuh nggak bisa nggak bisa ngisi dokai dengan cermat gitu, hingga akhirnya pas 20 menit terakhir sama pengawasnya itu dikatakan bahwa waktunya 20 menit lagi. Ternyata dokai saya itu hampir 18 yang belum terisi. Sedangkan dokai untuk 18 soal itu ya begitulah, dokanya kan panjang-panjang banget ya. Dan saya tuh nggak yakin bisa lolos sih sebenarnya. Tapi mudah-mudahan aja ada sesuatu yang bisa terjadi gitu kan. Kan nggak tahu kan gitu. Siapa tahu walaupun saya agak ngasal dikit, ya soalnya waktunya nggak cukup. Mudah-mudahan bisa lolos tetap gitu. Dan ya begitulah, pengalaman JLPT N3 di Indonesia ini ternyata nggak semudah yang dibayangkan gitu. Banyak orang-orang yang pada ngeluh juga pas keluar dari dari kelas itu, anjrit apa katanya gitu. Oh iya Minasang, dan sekarang saya sedang berada di
di lapangan seperti ini. Saya lagi jogging Gu Staymas, dan ini sudah mulai sore, hampir maghrib. Jadi agak gelap ya, Gu Menasai. Dan sedikit sharing juga. Jadi sekarang itu banyak kesibukan saya itu di LPK, yaitu ngajar ya. Jadi waktu kemarin itu 1 bulan, bahkan nggak 1 bulan deh, 3 minggu sebelum JLPT itu mau fokus belajar gitu. Tapi ya belajarnya kalau misalkan ada waktu luang aja, dikarenakan banyak kesibukan juga gitu. Oke, mungkin di sini ada teman-teman juga yang lagi berproses buat kerja ke Jepang, ataupun itu istilahnya lagi nunggu COE mungkin, atau lagi belajar bahasa Jepang. Eh, Silahkan untuk share channel ini, barangkali bisa ngebantu, dan semoga dengan adanya channel ini kita bisa saling sharing ya. Dan ada juga tuh kemarin yang kenal dari YouTube ya, tadinya mau bikin podcast bareng di tempat JLPT itu. Ketika udah beres, ternyata malah beda tempat Minasang. Jadi saya nggak ketemu sama dia, dan dia juga sama satu job ataupun satu kerjaan. Dia ngambil Kaigo dan saya juga Kaigo gitu kan. Dan ya tidak ketemu, dan kita beda tempat, kita beda beda lokasi. Saya di SMK 91 Jakarta kemarin, sedangkan dia di SMA 1 di SMA 81 katanya. Dan begitulah cerita seputar kejadian-kejadian kemarin, kejadian-kejadian ataupun sekitar pembahasan JLPT kemarin. Mudah-mudahan di JLPT berikutnya ya, walaupun belum ada ininya ya, walaupun belum ada hasilnya ya, tapi kayak udah yakin gagal aja gitu. Dan saya juga ngerasa gitu kalau misalkan memang itu tuh nggak bakal lolos gitu, dikarenakan banyak banget yang ngasal, ngerti kan ngasal? Jadi jawabannya itu nggak sesuai. Oh ya, saya kesini lari-lari di sini sama CC Topik yang kemarin kita bikin podcast. Saya sambil pulang yuk. Oke. Oh iya, gimana saya kemarin ujian JLPT-nya aman? Nggak tahu. Yakin lolos apa yakin gagal? Yakin N1. Yakin N1. Yakin N1 katanya Minasang. Kalau sensei ke Jepang lagi nggak? Besok ke Jepang. Wede. Ya sampai bertemu di Jepang aja ya. Kalau misalkan nanti udah bisa ngambil N3 ke atas ya gampang kayaknya ya buat nyari kerjanya juga. Tapi saya kalau misalkan saran nih dari sensei, mending ngambil N3 di Indonesia atau di Jepang. Kayak misalkan gini, kita tuh lagi proses nunggu COE nih. Lagi nunggu COE, misalkan wah masih lama. Mending coba gitu, kayak lolos gak lolos, atau udah nanti aja gitu ngambil JLPT-nya di Jepang. Gimana sih? Mending di Indonesia, di Jepang kerja terus nggak ada waktu. Oh gitu. Di Indonesia masih lagi di Indonesia. Oh gitu. Ngambil di Indonesia. Lagi bisa. Mending ambil di Indonesia. Iya, selagi bisa ngambil di Indonesia. Selagi bisa katanya Minasang, mending ambil di Indonesia aja. Mau ngomong sesuatu nggak sih sebelum pulang kita? Ini udah maghrib soalnya. Ngomong apa? Ngomong apa terserah. Nggak tahu, teman saya udah masuk kerja saya. Hah? Oh iya. Oh yang itu ya. Oke. Lah terus saya nggak jadi direkrut dong. Bisa sih, pasti mau lah, orang saya bukan satu doang. Oke, kita sedang ngomongin ini nih. Kita lagi ngomongin kerjaan nih. Oke, Minasang, karena ini udah mau sore dan kita mau pulang, akan menghadapi kerjaan-kerjaan yang menumpuk. Ja, otsukare sama des. Arigatou gozaimasu. Dadah, say.